Halo sahabat YouTube, subscribe dulu ya, dan loncengnya juga dinyalakan, like, share, dan komen. Oke. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Assalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. قال الله تعالى في كتابه الكريم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إذا جاء نصر الله والفتح ورأيت الناس يدخلون في دين الله أفواجا فسبح بحمد ربك واستغفره إنه كان توابا. Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, Idza jaa nasrullahi wal fath, jika datang pertolongan dan kemenangan dari Allah subhanahu wa ta'ala, wa ra'aitan nasa yadkhuluna fi dinillahi afwaja, niscaya kamu hai Muhammad melihat manusia berbondong-bondong masuk dalam agama Allah. Fasabbih, maka bertasbihlah, bihamdi rabbik, dengan memuji Tuhanmu, wastaghfirhu, dan minta ampunlah. Innahu kana tawwaba, sesungguhnya dia Allah Maha penerima taubat. Sebelum kita jelaskan firman Allah Subhanahu wa ta'ala ini, apa yang dinyatakan oleh para ahli hikmah. Ahli hikmah, orang yang telah mendapatkan hikmah itu sendiri dan dapat merasakan kebenaran apa yang difirmankan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Ahli hikmah adalah al-arifuna billah. Juga ahli hikmah itu adalah orang yang kenal kepada Allah dan tahu akan rahasia di balik apa yang tersurat. Dan inilah orang yang mendapatkan maqam khususiyah, yaitu maqam khusus al-mu'minin al-muqarrabin, orang yang beriman kepada Allah dan sangat dekat kepada Allah. Mereka para ahli hikmah menafsirkan firman Allah bukan hanya secara zahir saja, tapi juga mendapatkan secara batinnya. Itulah yang dikehendaki oleh Allah dan Rasulnya, zahiran wa batinan, secara zahir dan secara batin. Begitu juga yang dikehendaki Allah dan Rasulnya, taat kepada Allah secara zahir juga secara batin. Dalam masalah kita taat kepada Allah inilah yang dibicarakan oleh para ahli hikmah, sudah benar atau belum. Karena tidak sah kita taat kepada Allah apabila hanya secara zahir semata, namun melupakan batinnya. Dan sebaliknya juga demikian, tidak sah batinnya kalau melupakan zahirnya. Jadi keduanya syariatan wa hakikatan, zahiran wa batinan.
sehingga sampailah orang itu kepada tingkatan mukminin al-muqarrabin, orang yang beriman kepada Allah dan orang yang muqarrabin, sangat dekat kepada Allah. Waraihu waraihanu wa jannatun na'im, maka orang muqarrabin itu mendapatkan ketenangan hidup, kenyamanan, ketenangan yang ada pada hati sudah mereka dapatkan. Wa jannatun na'im, dan surga yang nyata sudah dalam kehidupan mereka. Bukan surga yang nantinya di akhirat dijanjikan Allah, tapi sudah mendapatkan surga dalam kehidupan mereka. Apa sebab? Karena mereka sudah melakukan ar-rahil ilallah. Karena orang-orang muqarrabin itu sudah melaksanakan ar-rahil ilallah, menuju dan sampai ke hadrat Allah. Itu orang muqarrabin. Muqarrabin bukan bil a'mal, mendekatkan diri kepada Allah bukan semata-mata dengan amaliyah zahir. Bahkan kata Syekh Jarruk, mendekatkan diri kepada Allah dengan amaliyah zahir bahkan menambah jauh kepada Allah tanpa ada batinnya. Tapi mendekatkan diri kepada Allah adalah abir rahili ilallah, yaitu sudahkah kita menuju ke hadrat Allah? Sudahkah kita sampai ke hadrat Allah? Orang yang sampai ke hadrat Allah adalah orang yang sampai ma'rifat kepada Allah. Maka kalau orang itu sudah sampai ma'rifat kepada Allah, disinilah idza jaa nasrullahi wal fath. Orang itu termasuk dalam firman Allah, idza jaa nasrullahi wal fath. Jika sudah datang kemenangan dan pertolongan dari Allah, maka engkau melihat manusia berbondong-bondong masuk ke dalam agama Allah. Bukan melihat manusia saja berbondong-bondong masuk ke dalam agama Allah, malahan seluruh alam semesta ini mereka semua bertasbih kepada Allah. Jika kalian sudah sampai ma'rifat kepada Allah, bukan hanya semata-mata manusia saja banyak masuk ke dalam agama Allah, tapi seluruh alam semesta ini engkau lihat masuk ke dalam agama Allah. Inilah dasarnya firman Allah menyatakan, yusabbihu lillahi ma fis samawati wa ma fil ardh. Semua yang ada di muka bumi maupun yang di langit itu bertasbih semuanya kepada Allah. Kalau engkau sudah ma'rifat kepada Allah, engkau melihat tasbih mereka, engkau paham dengan tasbih mereka. Orang Yahudi Nasrani pun bertasbih kepada Allah, tapi mereka tidak mengenal akan tasbihnya. Tapi bagi orang yang ma'rifat kepada Allah, mengenal dan mengetahui bahwa mereka semuanya yang ada di langit maupun di bumi semuanya bertasbih kepada Allah. Apa alasan mereka menyatakan semua bertasbih kepada Allah? Karena dalam hidup mereka itu tidak ada yang mewujud kecuali hanya Allah. Orang Yahudi bertasbih. Orang Yahudi bertasbih. Nasrani bertasbih, Majusi bertasbih, tapi mereka sayangnya tidak tahu akan tasbih mereka. Namun hanya orang-orang khususiyah sajalah yang mengenal akan tasbih mereka itu. Karena apa? Karena mafil wujudi illallah. Karena tidak ada yang mewujud baik di langit maupun di bumi kecuali hanya Allah. Mereka tidak melihat kepada zahirnya, tapi melihat kepada batinnya. Inilah pertolongan Allah yang datang kepada hamba itu. Ini terbuka sudah wal-fath, terbuka dah hijab, terbuka kota Mekah, terbuka sudah hijab. Kada terdinding lagi kepada Allah.
Fasabbih, maka tidak ada gerak dan aktivitas kamu itu kecuali semuanya tasbih kepada Allah. Ini yang luar biasa. Ya. Tidak ada semua aktivitas darimu itu kecuali semuanya adalah tasbih kepada Allah. Kenapa tasbih kepada Allah? Karena ma'fil wujudi illallah, karena merasakan betul bahwa tidak ada yang mewujud ini kecuali hanya Allah. Tidak ada yang beraktivitas kecuali hanya Allah. Tidak ada yang bertasbih kecuali hanya Allah. Itu dasarnya orang ahli hikmah, ilmu batin itu. Nah, maka itu dari Ibnu Ajibah itu terputus ya makhluk itu karena dua kepada Allah itu. Terputus ya makhluk kepada Allah itu karena dua macam ini. Ta'jilu a'malil zahir wa la ya'tan bi a'malil bawatin. Jadi Ibnu Ajibah. Kenapa jadi terputus kehadiran Allah? Karena mengutamakan zahir ketimbang batin. Zahirnya bahimat, batinnya kosong, putus. Apa putusnya? Akan sampai ke hadirat Allah. Bagaimanapun kita mengutamakan zahir tanpa memperhatikan batin, baik dari pagi sampai sore, dari sore sampai pagi lagi kita beribadah, zahir terputus, tidak sampai ke hadirat Allah. Kalau hanya zahir semata, maka ini orang ini dinyatakan digolongkan dengan ahlul khidmah. Orang semacam ini termasuk pada golongan ahlul khidmah, hanya melayani aja. Nah, ini mukabadah, ini penuh dengan mujahadah, mukabadah, uyuh. Sahiral layar, begadang malam berzikir, uyuh. Apakah orang batin itu kada begadang, kada bangun malam? Oh, bangunnya, tapi kada memaksakan diri, inya guring aja ibadah, apalagi bangun. Itu orang batin. Nyaman kalau dah guring aja ibadah dibandingkan orang nang bangun. Nah, ini ada hadis Rasulullah, rijalu yadkhuluna al-jannata 'alal furusil mumahhadah. Mereka yang masuk surga itu ada yang masuk surga itu gawiannya guring aja. Nah, ini hadis. Nah, tapi ini hanya sekadar disampaikan aja, jangan hendak guring aja kan. Kada dibandingkan orang bangun tahajud, bagus itu, bagus, tapi zahir semata, batinnya kada ada, itu uyuh. Ini ahli khidmah. Ujar Rasulullah, ada hamba Allah nang guring aja tapi masuk surga. Inilah nomor alim ibadah. Guringnya orang alim itu ibadah. Al-alimu billah. Orang alim nang kena
nyambung. 10 menit nggak akan. Benar putus yang makhlukkan Allah Ta'ala. Ini putus listrik kalinya. Jadi apa kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Rijalu yadkhuluna al-jannata 'ala al-furusil mumahhadah. Jadi guring tapi masuk ke dalam surga. Karena apa? Karena orang naumul alim ibadah. Karena orang yang guringnya orang al-alimu billah, orang yang kenal kepada Allah itu dimanapun dan bagaimanapun mereka berada itu adalah ibadah. Karena apa ibadah mereka dinyatakan guring mereka itu ibadah? Karena mafil wujudi ilallah. Karena sudah mantap bahwa tidak ada yang mewujud kecuali Allah. Inilah yang dikatakan wa in turidil irfana, wa in turidil irfana fafna 'anil wara. Nah, jika engkau hendak ma'rifat kepada Allah, fafna 'anil wara, maka fanakanlah wujudmu. Jangan lagi engkau ada, jangan lagi engkau manusia, tapi jadilah hamba Allah. Fafna 'anil wara. Itulah orang yang ma'rifat. Artinya hilangkanlah, lenyapkanlah wujudmu itu, jangan lagi manusia, tapi jadilah hamba Allah. Fafna 'anil wara. Sebab bagaimanapun juga ibadahnya kalau tidak fana, maka sumbernya, kualitasnya semua daripada nafsu, kualitasnya semua daripada kemakhlukan. Maka itu kalau daripada kemakhlukan, golongan mana orang itu? Yaitu ahlul khidmah, melayani penuh dengan mujahadah, muqabadah. Inilah uyuh. Nah, wa tahsabuhum aiqadhan wa hum ruqud, kata Allah. Kamu kira iya sudah mereka itu bertasbih,
baca Yasin bulan nisfu Sa'ban 3 kali, iya sudah. Jaga nah ikam kira pada rukut, pada haguring. Nah kalau berbeda dengan orang yang arif billah, ikam kira guring mereka itu pada jaga. Tapi mun kada arif billah, ikam kira jaga orang itu pada haguring. Itu perbedaannya. Nah, maka itu sudah uyuh-uyuh baca Yasin 3 kali. Karena memang man ahya lailatal aidaini wa lailatan nisfi min sya'bani lam yamut qalbuhu hina tamutul qulub. Karena memang ada hadis Rasulullah, barang siapa yang menghidupkan 2 malam hari raya dan malam nisfu Sya'ban, menghidupkan, maka hatinya tidak akan pernah mati di saat matinya hati-hati orang yang lain. Nah ini hadis Rasulullah, man ahya lailatal aidaini wa lailatan nisfi min Sya'ban lam yamut qalbuhu hina tamutul qulub. Menghidupkan apa? Menghidupkan bil bawatin, dengan batiniyah, bukan dengan johiriyah. Johiriyah bolehlah jadi beramalan malam nisfu Sya'ban, tapi jangan dilupakan batinnya. Nang mana nangaran dihidupkan tuh hati, hidupkan hati ini bihayatillah, dengan Allah. Karena tidak akan pernah hati hidup tanpa beserta dengan Allah. Al-ma'rifatu hayatul qalbi ma'allah. Ma'rifat itu adalah hidupnya hati dengan Allah. Hidupkan malam nisfu Sya'ban dengan Allah, bukan dengan makhluk. Sehingga dengan hidupnya malam nisfu Sya'ban hati dengan Allah, kada ada lagi makhluk. Ini yang dapat rahmat. Allah Ta'ala bukakan malam nisfu Sya'ban itu pintu rahmat. Siapa yang minta kepadaku, aku penuhi. Siapa yang hendak bertaubat, aku berikan taubah kepadanya. Asalkan jangan mabuk. Nah, ini mabuk. Mabuk apa? Sakaram. Bisyurbil khumrika, dengan minuman memabukkan. Kayak kada mabuk dunia, biar di dalam dunia makhluk semata, itu mabuk. Nah, orang mabuk secara zahir itu ya kada tahu lagi minta ampun. Ini mabuk diminta ampun, mabuk tapi minta ampun dalam keadaan mabuk. Nang mana itu bihobit dunia, dunia ada loninya, itu orang mabuk tak. Nah, ini kada terlihat pada zahir tapi terlihat pada batin. Ia masih ada lawan makhluk. Itu mabuk. Nah, kalau ada kada mabuk orang itu dengan dunia, pasti rahmat Allah ia dapatkan malam nisfu Sya'ban itu. Karena bulan Sya'ban ini litathhiril qulub, war Rajab litathhiril badan, war Ramadan litathhiril arwah. Rajab membersihkan anggota badan daripada semua dosa. Sya'ban membersihkan hati dari semua kotoran. Ramadan membersihkan roh dari ketergantungan yang lain kecuali hanya Allah. Nah, ini berapa kali sudah kita menemui malam Sya'ban. Nah, 60 tahun umur berarti 60 kali nih. Nah, dapat kadang yang tersirat di malam nisfu Sya'ban itu. Baca Yasin pertama minta kuatkan iman. Dengan membaca Yasin kuatlah iman itu. Maka setiap malam sudah di setiap tahun masih aja lemah imannya, minta pula.
Beda dengan orang yang alim billah, orang yang sudah ma'rifat kepada Allah, yang sudah hati tidak ada lagi di hatinya kotoran, minta kuatkan iman, tambah kuat. Nyata itu, iya nampak. La qari'a illallah, tidak ada yang dapat membaca Yasin itu kecuali hanya itu kalau orang yang ma'rifat lah. Ini di sini aja nah pendengarnya. Nah, jangan dibawa ke lain-lain. Ada aktivitas kita, kemampuan kita, kekuatan kita, daya kita membaca Yasin itu. Nah, kalau sudah ini dapat pahamnya, ada lemah imannya. Ini jangankan 3 kali, 7 kali, 9 kali, tetap lemah imannya karena kualitas daripada nafsu. Jangan berharap kuat iman. Orang batin tegas benar nyanyinya mantap benar. Ini manis itu dasarnya rasakan manis kada padih, makanya itu mantap dia bicara. Ini macam apa untuk sampai kepada Allah? Ar-rahil ilallah wa huwa muqabbalun bisahawatihi, ujar Ibnu Athaillah. Macam apa hendak sampai kepada Allah? Kaifar rahil ilallah wa huwa muqabbalun bisahawatihi, sedangkan ia berlumuran dengan hawa nafsunya. Macam apa hendak sampai kepada Allah? Apa hawa nafsu itu? Apa nafsu itu? Ya keakuan kemakhlukan itu. Oh ini aku ini. Maka itu kan golongan dari Ibnu Masis, hamba Allah. Manusia itu ada 3 tingkatan. Ada abdun bisuhudi ma minallahi ilaihi. Ada orang yang menganggap apa yang ada padanya ini semuanya datang dari Allah untuk inya. Tingkatan yang pertama itu. Nah, terus apa jadi Ibnu Mas'ud lagi? Abdun bisuhudi ma minhu ilallah. Ada juga hamba yang beranggapan semua yang dari inya ini dihaturkan untuk Allah, dari inya untuk Allah. Yang pertama tadi dari Allah untuk inya. Dan kedua ini dari inya untuk Allah, jadinya ba'amaliyah untuk siapa? Untuk Allah. Dihaturkan kepada Allah. Allah ada perlu amal kita. Bahimat kita beramal kada menambah kerajaan Allah. Bahimat kita maksiat kada mengurangi kerajaan Allah. Kada perlu dengan amal kita Allah Ta'ala itu. Nah, tadi tingkatan pertama abdun bisuhudi ma minallahi ilaihi. Anggapan hamba itu nang ada padanya ini adalah semuanya dari Allah. Golongan pertama. Golongan kedua abdun bisuhudi ma minhu ilallah. Golongan kedua hamba beranggapan semua nang ia gawe itu dipersembahkan untuk Allah. Apa keduanya ini? Mahjub, terdinding beratan. Namun kita termasuk salah satu dan kedua ini terdinding. Bapak kita ba'amaliyah itu untuk siapa? Nah makanya itu belajar batinnya, jangan lalai. Nah, sembahyang hajat kah, sembahyang tasbih kah, sembahyang takbir kah, sembahyang tahlil kah, adalah sembahyang tahlil. Nah, sembaranglah sudah. Namun ujar hakikat ada sembahyang tahlil, sholat tahlil ada, bingung pula. Yang dikenal itu sholat tasbih, sholat hajat, sholat istisqa. Ini mengaji di Sungai Bilo ada sholat tahlil. Makanya itu namunnya malahan ini sholat tahlil ini kada pernah didengar oleh masyarakat.
Sholat tahlil ini bila rak'ah wala sujud, kadada ruku' dan sujudnya. Apa itu? Karena aja bulan puasa karena dijelaskan itu. Tahu men pengajian juga bulan puasa lah. Pengajian kan ada kita bulan puasa nih. Pengajian kah? Nambah pandar ini haus. Hajar pada berpahala lagi jangan ya orang gak ada hendak pahala nih. Ya kalau kita nang mengajar berpahala ujar, namun kita kada mengajar, kita kada baca ramah. Nah, jadi apa itu? Kelompok pertama, kedua minal mahjub. Tahijab berata. Mulai habis asar sampai habis subuhnya beramalan. Malam nisfu Sa'ban tahijab. Nah, ini bukan mentengkan orang beramalan malam nisfu Sa'ban, kada cuman teruskan sempurnakan. Bagus itu. Nah, cuman jangan maktu. Maka itu qat'ul makhlukin, karena mengutamakan zahir ketimbang batin. Batinnya kada diperhatikan, zahirnya berkhidmat. Ini ahlul hikmah, ini orang yang mengabdi melayani aja. Nang dikehendaki itu bukan ahlul hikmah, tingkatkan sampai ke ahlul mahabbah. Maka itu jadi Ibnu Masis menyatakan, Ibnu Ajibah menyatakan, nah yang kedua tadi adalah qat'ul makhlukin, yaitu ta'jilu amali sunnah wa yatruku amalal batin. Nah, orang-orang yang terputus hadarat Allah daripada rahmat Allah itu mengutamakan, di samping mengutamakan zahir kada memperhatikan batin, juga mengutamakan sunnah, meninggalkan yang wajib. Sunnahnya berkhidmat, wajibnya tertinggal. Nah, ibarat bangun rumah, pondasinya kada ada, langsung dibangun di atasnya, runtuh. Nah, kada bagalagar, nah, kada berpondasi, runtuh. Nah, ini mau mensunah berkhidmat. Nah, ini nang wajibnya dulu. Apa nang wajibnya itu? Yaitu al-irfan, mengenal dulu. Ayo jah lagi. Baca apa, kada ada lagi sia-sia nih Pak. Lah, ini menurut pandangan batin. Tahwam johir. Lah, ya johir tadi yang mikir ditubah. Nah, tahsabuhum aikadan wa hum ruqud. Ikam kira mereka itu beribadah padahal guring. Berbeda orang nang irfan, nang arif billah, ikam kira guring orang tuh padahal beribadah. Wah, ini rasakan nih lah, rasakan. Nah, makanya itu waktu Rasulullah Isra itu batanam langsung panen ya ini. Paham langsung dapatnya ma'amalakan. Paham langsung dapatnya ma'amalakan. Nah, begitu batanam langsung panen. Begitu paham langsung ngawai ma'amalkan. Kada menunggu waktu. Nah, nisfu Sa'ban kada menunggu setahun sekali. Nah, itu nang tersuratnya aja, nang tersiratnya tiap saat dan tiap waktu. Nisfu Sa'ban, fadilahnya itu. Ya. Maka itu orang ini dinamakan minal mahjubin, ta'jilu a'mali sunnah wa yatruku a'malal wajibat. Makrifat dulu hanya sholat. Nah, ini sholat dulu, makrifat balu.
Wah, ini sunnah. Malam nisfu Sya'ban ini sunnah. Kasihkan amalan subuh talayur. Gugurlah sunnah tadi. Nah, mana abdolnya sunnah lawan wajib? Maka itu ahlul hijab atau khaufan wa tama'an. Orang-orang tahijab itu beribadah itu karena takut. Angke apa aku kena mati menokok kada beribadah. Nah, lalu beribadah menyampaikan malam nisfu Sya'ban karena dihapus oleh Allah Ta'ala dosa. Minta ampun sekali, isuknya berdosa ulang. Watama'an dan tamak pada pahala ganjaran padilahnya tamak. Itu ahlul hijab kita. Orang terdinding nih kita. Tadi mana ikhlasnya? Dan Allah tidak menerima amal itu kecuali terbit daripada hati nang mukhlis. Wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlishina lahuddin. Nah, ini kemenangan, kalau paham ini kemenangan dan dibukakan oleh Ta'ala Al-Fatah, Al-Fathul Ijab. Nah. Kadang akan diterima amal teman kadang mukhlis. Nah, di mana ikhlasnya kalau kita hendak pahala? Di mana ikhlasnya kalau kita hendak surga? Kada ada ikhlasnya itu. Nah, orang yang ikhlas itu semata-mata karena Allah tanpa pamrih. Diberi pahala kah? Kada kah? Macam apa Allah Ta'ala hendak memberi pahala gawian ikam kagawian ko kan itu. Mun gawian ikam ayo ko bari pahala. Tapi namun gawian ko napa ikam hendak pahala? Ikam kada begawe. Mabamamay sidin. Nang begawe itu na itihi ikam kah aku kah? Nang batasbih itu na itihi ikam kah aku kah? Nang malam nisfu Sya'ban do na ikam ka ako ka anak minta pahala lah ikam. Oh pendana. Gawian ikam kagawian ko ka. Menggawian ko kan apa ikam minta pahala. Paham ka ada ikam? Oh gitu kisahnya toh. Lah, minggu nang lalu aja kada paham lagi kan ya. Ngini pulang nih apa ulun ini ya. Nah itu Pak. Lah, masalahnya kita nang membaca gini kada paham. Hah? Nang pian mengaku kada paham itulah paham. Mun pian nang paham belum lagi. Mbah paham lah ya. Mbah macam apa? Bingung lagi gurana. Ampih dah sudah ampih ya. Hah? Ini asik kalau ini asik masuk luar biasa. Bersembahyang baca Yasin, minta kuatkan iman, minta panjangkan umur, panjang kada kematian lagi. Maka minta panjangkan umur tu dalam ibadah. Nah, ini panjang kada kematian lagi. Karena apa jadi kada kematian? Karena besar lawan nang hidup. Sama kita ziarah kubur dah. Mun kita tak boleh mati jangan hendak ziarah dulu. Bah, mau guru ya. Ini kan ini hendak Ramadan ini biasanya ini banyak ziarah kubur nih. Nah ini nang didapati ini alam arwah kah, alam jasad kah? Mun alam arwah nang didapati ini kita kubur dulu jasad kita. Batamu itu lawan alam arwah. Namun ini kita menziarahi orang dalam arwah kita, tapi kita dalam jasad, di mana tetamunya? Kubur dulu wujud kita nih tuh. Hanya ziarah, bertamu kubur dulu. Nah. Maka itu ada yang membawa parang ke kuburan. Bapak membawa parang sekali hendak mendapat tabas. Setahun sekali menabas. Dikira hendak bapak kan membawa parang ke kuburan menabas. Ini hutan banyak mana di hati tabasi.
Kalau bahlul banar gitu bahar itulah tahu bisa sampai wihini juga. Macam apa hendak ketamu lawan alam arwah nang dikubur nenena orang sudah bakubur seorang balom macam apa nih alam ajisat ini alam arwah. Kubur itpan wujudaka fi ardil khamul, tanamkan kuburkan wujud ikam di dalam bumi. Keakuan ikam itu pamanabata, maka tidak akan tumbuh lagi kecuali dengan hal-hal yang baik pun sudah dikubur. Orang bertanam doh simpan aja bibit tanaman tuh kada ditanamkan mau lah tumbuh. Tanam dulu, kubur dulu. Nah bertambun ini orang sama-sama di alam arwah, alam barzakh. Ini orang di alam barzakh, seorang di alam ajisat. Di mana tetamunya? Baca aja Yasin berpuluh-puluh kalinya ada tetamu di situ. Mana apa ya kubur dulu kakuan kita nih itu ayo jangan sudah kubur dulu kan ada lagi kita yang membaca. Orang yang di arwah itu berarti yang membacanya. Sama alam arwah. Mana alam arwah itu? Intakir min nurika ila nuri nabika, pindah ikam dari nur ikam ke nur nabi ikam. Maka itu anak abul arwah wa Adam abul bashar. Aku ini bapaknya segala roh. Bapaknya itu ya aku, sumbernya ya aku jangan nabi. Maka namun ikam kada kembalikan ke sumber asal, nah sia-sia. Ini alam arwah. Nabi itu secara zahir wafat, tapi secara batin tidak akan pernah. Nurul Mustafa liput alamnya dengan Nur Muhammad. Munkadada atau Nur Muhammad kiamat kita. Nah, artinya munkadada lagi nah mengenal Nur Muhammad itu kiamat. Ini kan apa jadi masih ini karena masih ada yang mengenal Nur Muhammad, kadada lagi yang mengenal kiamat nih. Karena penyanggahnya ini, penahannya ini, yang ada ini adalah Nur Muhammad. Nah, maka itu orang-orang yang tajir amali dhahi, tajir amali sunnah itu ahlul hijab atau khawfan wa tama'an. Berbeda lawan orang ahlul iyan. Dan sudah nang kelompok nang ketiga tadi, kelompok nang pertama tadi adalah bisuhudi ma minallahi ilaihi. Kelompok kedua bisuhudi ma minhu ilallah. Kelompok ketiga ini yang benar ini adalah bisuhudi ma minallahi ilallah. Kada ada lagi yang dari Allah untuk kita, kada ada lagi dari kita untuk Allah, tapi yang benar itu dari Allah untuk Allah. Itu ahlul iyan. Ahlul iyan. Apa nyata nampak? Faya ajaba mimma yunkira dawa asy-syamsi ba'da tulu'iha. Aduh, heran, sangat mengherankan orang yang ingkar akan cahaya matahari setelah terbit matahari. Nyata sudah itu cahaya matahari ya ingkar juanya. Nyata sudah itu akawian aku Allah Ta'ala ya ingkar jua. Lah ya ajaba, heran, mengherankan. Nyata gawianku kenapa ikan mengaku gawian ikan? Kadada gawian ikan tuh nyata sudah itu sinar matahari, kenapa ikan ingkar aja masih? Nah, faya ajaba mimma yunkiru daw asyamsi ba'da tulu'iha wa nurul qamari ba'da zuhuriha. Nyata sudah cahaya bulan
Ya kada mengakui juga lagi. Nyata sudah Nur Muhammad. Ya ingkar juga masih. Wah ya ajaba, aneh benar lah. Jadi apa dan kelompok yang ketiga ini? Inilah minal maksufin, inilah minal maftuhin, ahlu fathu. Orang mendapatkan keterbukaan. Min ahlil fathi idza jaa nasrullahi wal fath. Fath. Nah, pembukaan kota Mekah. Fath, pembukaan hijab. Kada terdinding lagi ini yang kau menyaksikan semua manusia yang ada ini masuk ke dalam agama Allah secara berbondong-bondong beratan. Kada ada lagi nang lain, semuanya taslim, semuanya tasbih. Bahwa orang kafir itu tasbih lah, tasbih. Tapi sayangnya kada tahu tasbihnya. Itu nang kada rahmat ta, itu nang ajab ta. Nah, orang Arab kada ada lagi memandang ini Yahudi, ini Nasrani, kada ada lagi. Dan pandangan itu nang ada penilaian itu ya zahir aja, tapi pada batin kada ada lagi. Karena mafil wujudi illallah, karena kada ada nang wujud kecuali hanya Allah. Maka itu disinilah akhlakul karimah tercipta. Baik dengan semua orang, lembut dengan semua orang. Karena ia kada menyaksikan lain kecuali hanya menyaksikan al-wajib wujud. Siapapun orangnya. Maka sedikit pun kada ada takabur di hati orang itu. Karena bisuhudi ma minallahi ilallah, karena melihat yang ada ini terbit dari Allah untuk Allah. Wah ini rahil. Kaifa yarhul ilallah wa huwa muqabbalun bi syahwatihi. Macam apa hendak sampai berjalan menuju Allah sedangkan dia berlumuran dengan nafsunya. Fatarhal, maka itu rihlahlah engkau, berjalanlah engkau, tinggalkanlah tempat engkau itu. Maka itu di mana ada pengampunan orang yang membunuh 99 ikong nih, secara syariat nih, kada ada lagi ampunannya nih. Nah, membunuh orang 99 ikong. Membunuh si ikung aja itu pekaan nama qatalan nasa jami. Membunuh si ikung aja sama membunuh manusia berataan. Ini membunuh 99 ikung. Hendak bertaubat, datang ke ulama, bepadahai guru ulun hendak bertaubat. Oh bagus, kira-kira diterima aja lah taubat ulun ini, pasti diterima asalkan bujuk-bujuk bertaubat. Tapi ulun melakukan dosa besar guru, apa gara dosa ikan besar ke apa, tetap Allah Ta'ala terima taubat ikan itu. Apa garang dosa ikan? Ulun sudah membunuh 99 ikung, tis'an wa tis'ina nafsa. Wah kada la taubat alak, kada ada lagi ikam taubatnya nida, kada ada taubatnya lagi ikam nida. Kau ngajak membunuh orang itu sama dengan seperataan, apalagi 99, kada ada taubatnya lagi mah. Melihat sih nang hendak bertobat nih guru nih ini, kada ada memberikan harapan, bunuhnya pulang guru nih. Makanya itu jadi guru nih bahaya. Bunuhnya pulang sempurna 100. Nah, cari pulangnya, ngarannya kada putus tadi. Cuma hati-hati yo, makanya itu nuncak hati-hati yo guru lu melakukan dosa ini guru ada pintu taubat, cepat buka-buka aja tadi. Mencari pulang. Benar kayak sah ngarannya ini. Tapi mudah-mudahan ada hikmahnya lah. Tamu pulang bawaan guru, pada pulang nang ke pertama tadi.
100 ikong nguroi lon sedang boran ada katobat tanah. Ada ya sih. Ada. Kayak apa guru? Jam apa tobatnya? Irhal. Pindah ikam cepat itu berpindah wah ini juga. Dan nambat berpindah ikam cepat. Tinggalkan gawean ikam. Jangan lagi ikam hendak menggawe itu. Pindah ikam. Dari sini ke seberang sana ikam pindah. Menuju aja dah cepatnya disuruh cepat itu. Pas tengah jalan mati. Kisah jahirnya ini lalu berukur malaikat rahmat lawan ajab. Kisah jahirnya nih. Nyala. Mana lebih parah ke tempat tujuan kah? Atau masih jauh kah? Atau lebih parah ke tempat pemberangkatan ini kah masih? Namun lebih parah ke tempat tujuan berarti rahmat. Berarti sudah lewat nih, sudah separuh jalan lebih. Namunnya parak masih di tempat inya berangkat tadi berarti ini ajab. Belum berpindah inya. Nah, bukur malaikat tahu pakai meteran kasih ini kita tahu tuh. Ini kisahnya loh panjang loh kisahnya nih. Kalian lebih sedikit tak parak ke tujuan sedikit saja lebihnya mungkin 2-3 senti ya tak tinggal sudah nang di tempat iya tadi. Nah maka rahmatlah diampuni dosanya itu tinggal lebih sedikit daripada tempat yang semula pemberangkatan tadi tak parak lawan tujuan maka rahmatlah. Nah ini kisah apa hikmahnya? Nah, maka itu namun artinya barang siapa baik itu haji, baik itu puasa, baik itu malam nisfu Syaban, baik itu malam hari raya Lailatul Qadar, itu artinya namun mendapatkan hikmah pada malam itu maka diampuni oleh Allah seluruh dosanya. Kayamin waladathu ummuh, maka ia seperti bayi yang baru dilahirkan. Nah, ada orang yang membunuh 99 sampai 100 tadi ini, ia sudah berpindah dari gawiannya kepada gawian. Oh, paham ya. Berarti itu yang semalam tuh lain ulun lah. Ulun kada kawa. Lah, ulun kada kawa. Mbah siapa nah ini sir. Mbah siapa yang bodoh ya? Ini sir. Kenapa di sini terjadi? Jangankan itu Balia Ibnu Malkan, berjalan non kekanakan dibunuh sirin. Nah, ini sirullah, ini asrar. Maka itu orang jahir ingkar Nabi Musa digambarkan dengan orang jahir. Laqad ji'ta syai'an nuqra. Berarti ikam sudah melakukan kemungkaran. Qala alam aqul laka innaka lan tastati'a ma'iya sabra. Maka sudah kupadahi, hai Musa, jangan ikam batakun nang aku gawi. Mun kitu ikam kada sabar kada tahan mumpati ilmu kuneng ini. Mun ikam kada paham itu diam aja ikam berdiam, ya tahaninya dulu. Nah ini ikam batakun ikam padahkan aku manu kemungkaran pula. Nah itu perbandingannya. Nah, pahamnya atau ar-rahil berpindahnya dari alam mulki ke alam malakut. Inya tinggalkan sudah alam mulki, alam kenafsuan ini. Sebab di alam mulki ini kadada lalu Tuhannya, sekalipun orang itu mengatakan Allah Allah tapi kadada sama sekali Tuhannya. Subhanallah, tapi di alam mulki ini ulun indah menambahkan memadahkan apa ujar arif bilah itu indah memadahkan benar. Padahal ujar arif bilah itu syirik nih, cuman ulun indah memadahkan. Takutan kalau pindah kekerasan. Padahal ujar orang arif bilah syirik, ulun indah memadahkan. Karena padahkan karas. Bertasbih.
syirik. Orang bertasbih dipadakan syirik di mana? Karena di alam mulki ini kan ada Tuhan seorang aja nggak ada. Iya yakin gitu aja Allah itu ada yang menciptakan nih bang. Allah mana Allahnya kada tahu syirik. Itu Arifillah menyatakan demikian syirku. Di alam mulki macam apa juga beribadah. Nah ini orang yang 99 itu pindah dari alam mulki ke alam malakut, maka itu tarhal. Fatarhal min alamil mulki ila alamil malakut wa min alamil malakuti ila alamil jabarut wa dumta muqayyadan fi hadzal alam bi syahwatika wa awaidika fala yumkinuka ar-rahil ila rabbik. Namun ikam selama ini di alam mulki aja kada akan sampai ikam ke Tuhan ikam. Mun ikam aja nang bepadah nang mengaku ikam aja, ikam nang bertasbih, ikam nang bertakbir kada akan sampai ikam ke Tuhan ikam. Maka seluruh apa nang ikam gawi itu lebih jelek daripada orang yang membunuh 99 ikong itu. Lawas sudah kita nita lah, awas dan itu dah handai ini nah kada lagi mudahan. Maka ini nisfu Sa'ban pula buju-buju dihidupkan hati itu dengan Allah lah. Ini dihidupkan hati dengan Allah, berbeda dengan penafsiran zahir menghidupkan hati dengan amal. Bagus, tapi hidupkan dulu hati dengan Allah baru dengan amal. Lalu akhirnya apa kada takui makhluk nang beramal dia. Namun kada dihidupkan hati dengan Allah, lalu kita akui, nah kita baca Yasin, kita baca tiap tahun gitu, makanya itu kada kuat-kuat imannya. Hah? Ya ada. Ini bujur kada nih, tunang ungut-ungutan aja. Fala yumkinuka ar-rahil ila rabbik. Tapi mun sudah ikam berpindah kada ada lagi wa in turidil irfan faqna 'anil wara an kulli matlubis wal haqi tadfaru. Nah itu. Jadi malam nisfu Sa'ban tuh kada ada lagi nang dibintanya. Lah iman kuat sudah. Mbah apa nang dibintanya kada ada tuh, Bah? Hah? Baca Yasin aja ya. Minta apa? Kada ada. Nah, orang nang minta itu, nang seorang itu masih belum cukup lagi itu nang minta. Nang orang nang kada minta lagi itu orang tuh sudah cukup hasbunallah. Mbah salah lah orang nang memintanya itu kada, itu adab aja juga pula. Tapi hati ini ya Allah dah cukup sudah hasbunallah, cukup dah pian dan ulun. Mun sudah cukup pian dan ulun beserta pian ini nah apa lagi nang kurang pada ulun ini. Mun pian sudah beserta ulun. Hebat ya Allah ya Rabbi. Ada jual bah di satu tempat bah sujudlah sampai keluar banyu matanya. Kada keluar dipaksakan keluar. Nangis. Supaya nangis. Nah, dipaksakan kada ada. Nah. Nangis sana di masjid tidak nangis ulah-ulah ranai biwat nangis ranai karena nangis ulang jurang ini musik ngarannya. Nah kada kau dibuat-buat kada kau diulah-ulah ini lah. Jadi apa yang minta itu adab aja, berdoa itu adabul fakir. Lah, karena apa? Bisuhudi ma minallahi ilallah. Karena ini semua dari Allah kepada Allah. Apa yang diminta? Mana kita punya hajat jua, pakai hajat siapa? Mun hajat ikam ngalih kabulnya. Mun kehendak Allah Ta'ala nyaman kabulnya. Lah, itu. Nyaman kalau nih. Nah. Kadang-kadang lagi bunyi mesin.
Kada fokus lagi dengan bunyi mesin. Wa an kulli matlubi siwal haqqi tadfaru. Tidak ada lagi permohonan kita karena Allah sudah beserta kita. Minta Allah maghfir, Allahumma maghfiruka awsa'u min dunubina. Ini adab. Mereka ada berdoa pun sudah diampuninya, karena kada ada lagi nang dari kita, semuanya dari Allah untuk Allah. Sudah diampuni dengan irfan tadi, dengan kita mengenal kepadanya itu. Karena nang dosa itu wujud kadambun, wujud ikam itu nang dosa. Apa terbit dari wujud ikam itu dosa berataan. Dari wujud ikam terbit sholat, dosa juga sholatnya. Dari wujud ikam terbit baca yasin, dosa juga itu. Lah, ini jangan salah paham, karena membawa kabar di luar, di sini mengaji di majlis ta'lim al-mawhib itu baca yasin berdosa aja. Nah, salah pula. Wujud ikam itu nang sudah salah, apa nang keluar dari wujud ikam itu dosa berataan. Maka itu inturidil irfana fabna 'anil wara an kulli matlubi wal haqqi tadfara taral haqqa bil asyahin talattaqta. Maka kalau sudah artinya habis kadang-kadang mewujud hanya nang wajib al-wujud, maka engkau melihat dia nang wajib al-wujud pada setiap sesuatu. Lalu bingung nih lah, melihat batu di situ ada Allah lah ya. Kadang ikam melihat itu adalah lain daripada inya, bukan nang batu di situ tuh bang ada. Nang ikam melihat sesuatu itu lain adalah daripada lihatnya. Habis itu minyaknya itu, sebab adanya minyak dari habis, maka habislah inya. Menyala. Macam apa bingungnya, putus lawan penorang aja abut, apalagi putusan Allah Ta'ala. Ini zahir batin Allah Ta'ala mengamsalakan. Putus lawan penarang abut kita, apalagi putusan Allah Ta'ala. Masya Allah. Taral haqqa bil asyahi natalattafat. Maka namun sudah ada fana tadi, engkau melihat Allah Ta'ala pada setiap sesuatu. Pada setiap sesuatu. Ya, melihat batu, disitulah Allah Ta'ala. Kadang yang kita juga pahamannya. Nah, ikam melihat ning itu, lainlah pada lihatnya. Nah, semua ada pada, ini ada muhaddas, ada qadim. Wa masih wallah muhaddasun. Apa yang lain daripada Allah muhaddas, dan muhaddas ini pasti hancur. Nang kada hancur dulu ya nang qadim. Namun beserta nang hancur, hancurlah kita. Namun beserta muhaddas, hancurlah kita. Namun kita beserta qadim, maka kadimlah kita. Nah ini sangat sensitif benar nenek. Jadi nama nur disimpan aja nenek, jangan dipendar. Di sini aja dipendar, di lain harus ada dipendar, karena banyak benar mengatakan Muhammad itu muhaddas, padahal qadim. Bapaknya muhaddas hancur, sudah tidak ada lagi Muhammad. Nah ini Muhammad masih ada, Nur Muhammad masih ada sampai ini, maka itu qadim. Nah kita terbit daripada Nur Muhammad. Taral haqqa bil asyahin nadafa fi kulli mawjudin habibi bahiru. Maka setiap nang mawjud itu, yaitu kekasihkulah yang nyata, yang nampak itu. Nah ini tathirul qulub
membersihkan hati minal akdar. Ya Sya'ban ini kalau Rajab itu membersihkan anggota badan untuk tidak melakukan hal maksiat. Sya'ban membersihkan hati dari semua agyar. Roh Ramadan membersihkan roh pada bulan Ramadan. Nah, lengkap nih itu. Maka itu sudah dari Rajab bersih anggota badan dari segala maksiat kepada Allah. Sya'ban bersih hati daripada semua kotoran. Ramadan bersih ruh daripada semua aghyar. Maka disitulah apa yang ada pada bulan Ramadan itu dapat ia peroleh, baik itu nuzulul Qur'annya, Lailatul Qadarnya, rahmatnya, maghfirahnya, iskun minan narinya. Maka itu orang yang semua itu dari Rajab, Sya'ban, Ramadan adalah orang min al-aiduna ilal Allah, orang yang sudah kembali ke hadrat Allah. Nah, ini tinggal menghiasi dengan syariat aja lagi deh. Tahalli menghiasi diri dengan syariat. Tarawih, baca Quran. Nah, jahirnya gawe ini nang syukur. Nah, inilah orang yang khususiyah. Al-mu'minin al-muqarrabina faraihu wa raihanu wa jannatun na'im. Ini orang yang khususiyah itu, ini yang istimewa. Rajabnya istimewa, Sya'bannya istimewa, Ramadannya istimewa. Nah, maka itu orang yang mati dalam bulan Ramadan terlepas dari siksa kubur. Nah, orang yang mati di bulan Ramadan terlepas daripada pertanyaan malaikat mungkar nakir. Lihat dulu, Himong mati di bulan Ramadan mendapat rahasianya. Ya Himong tapi benar kena dapat rahasianya. Ramadan bulan kali ada dapat dua rahasianya. Mati Ramadan pukulinya oleh Ramadan. Rancak aku datang sudah lo nikah, pada tahu juga rahasia aku ini. Biar siapa bulan Ramadan itu terlepas daripada siksa kubur, pertanyaan mungkar nangkir. Itu menurang itu sudah paham apa Ramadan itu nang ada di Ramadan itu dapatnya Lailatul Qadar, dapatnya nuzul Quran, dapatnya rahmat, dapat. Ini itu kada ditanya lagi itu. Lepas itu bujur lepas. Namun kada tahun itu dah, jangan coba-coba hendak mati di bulan Ramadan. Hendak coba-coba dah, itu coba-cobaan. Allah karim ramin, tapi nah habis pula waktunya. Itu kasihan kelihatan di sini orang yang di luar pagar tuh panas. Jakanya di dalam beratan naung ulun tambahin lagi waktunya nih. Cuman kepanasan di luar itu kasihan. Yang di dalam ini nyaman, kenyamanan. Panas kada. Nah, maka itu nih orang ini artinya orang yang tahalil ini. Nah, sudah. Ya kata lagi takutan. Apabila kah mati kata takutan. Ditakunilah oleh kubur. Malaikat kada juga. Maka ini pertanyaan Rabi'atul Adawiyah. Kalau deh siapa yang hendak melamarnya, jawab pertanyaan ku ini dulu. Mun bisa menjawab, ayo sah aku hakon jadi laki, jadi bininya. Pertama jara berdewan namun aku mati husnul khotimah kakadalah. Nang ikam hendak lanakone. Ini Rabi'atul Adawiyah nih. Ikamnya hendak lanako, aku bertakon do menikam kawa menjawab, ayo aku jadi bini ikam hakon enggak, tapi enggak ada kawakan cari nang lain aja kamu indah belah kilo ikam enggak. Mun aku mati nih kana nih, mun aku mati nih, aku ini husnul khatimah kah sul khatimah kah? Ya Rabi'atul Adawiyah.
Mbah teh sana hendak nih wa hadza amrun ghaibiyun. Wah ini urusan Allah Taala gaib pada tahu aku ini ikam tu kena mati husnul khatimah kah? Sul khatimah kah kada tahu aku ini gape ikam hendak jadi laki kok. Ayo ya sudah nih dah. Namun ikam kawa pulang menjawab ning ini. Nah, aku berikan beberapa pertanyaan. Salah satu aja ikam kau menjawab. Ayo ya aku jadi laki ikam, jadi bini ikam. Tadi kata kawan sudah menjawab. Pertanyaan yang kedua, namun aku mati di dalam kuburnya aku ditakuni kah? Kadakah oleh malaikat? Ujaran nang bahandak tadi, aduh tahu juga apa nih? Ditakuni kada nah sekali lagi, andaikan aku ditakuni nih. Jarabiatul adawiyah. Kawakah aku menjawab kadara? Aduh, angkat tangan udah. Nah kalau saja ikat jarabiatul adawiyah kamu jadi laki kok. Kok ada hendak. Itu aja namanya kamu kawang jawab salah satu tadi bujur. Nah, coba jakanya pertanyaan itulah. Ada dia kapian ini loh. Husnul khatimah lah ada ya wah mantap. Di mana mengaji? Sungai Biru. Kenapa jadi kada? Kenapa kada? Pasti husnul khatimah nyata husnul khatimah. Sebab pian kada ada nang ada itu nang wajib ada. Wah pasti gitu pian jawab, tapi syukur ya sudah terdahulu. Pasti kada diragukan lagi, dijamin asal paham. Mun kada paham pang guru ayolah dijaminakanlah. Asal jangan ingkar. Maka itu mun kada kawa mengayuh umpat barang. Nah siapa yang mengayuh gurunya, nang suruh mengayuh umpatnya mana. Itu bang nasib jadi guru mereka. Idza jaa nasrullahi wal fath wa ra'aitan nasa yadkhuluna fi dinillahi afwaja fasabbih bihamdi rabbika wastaghfirhu. Di mana perlunya istighfar kita? Maka sudah diampuni juga ya Rasulullah engkau. Kenapa jadi perlu juga dengan istighfar? Nah, perlunya istighfar. Kok apa ajar ahli hikmah itu? Karena kita banyak sudah lawas, kita sudah tak ambil ampun orang, tak akui. Nah sekarang paham, nah minta ampun hal itu. Inilah contoh yang diberikan Nabi. Nabi kan tak ambil ampun orang, cuman contoh untuk umat sidin. Kalaupun dipadahalkan, apalagi kada, bapak, jangankan istighfar, lu ya sholat dulu kada lagi, jangan, tak salah. Ya, tetap kada kurang Nabi itu 70 kali sehari semalam beristighfar, minta ampun, bebaik-baik lan Allah Ta'ala. Kebebaik-baik kisahnya padahal nang dari inya ke inya juga. Nah namun bebaik-baik inilah al-fakir. Inilah yang dimaksud al-fakir. Qala qila li Sahal radhiyallahu anhu, orang bertanya kepada Sahal, hal yastarihul fakir, adakah orang fakir itu santainya? Nah, adakah orang fakir itu santainya? Kapan orang fakir itu bisa santai? Ini kada bisi apa-apa, behimat begawi, behimat beramal, apabila santainya behimat bajikin hendak juga santai, nah enjoy lah. Nah apalagi selain enjoy dah, yang bahasa weh ini dah. Mata yastarihul fakir qala idza lam yara fi waqtihi ghairu rabbih. Orang fakir itu bisa santai apabila ia melihat, kapannya melihat Tuhannya. Namunnya kada melihat Tuhannya, kada bisa santai.
menyaksikan non Allah Ta'ala itu orang fakir tuh santai. Nah kalau dulu berhibat, beramal, bahede, wah guringnya aja ibadah. Nah guringnya tuh ibadah, apalagi bangunnya. Nah menekada bangunnya aja maksiat, nah gini guringnya. Ini nyamannya nih, santai nih, enjoy. Maka itu orang yang masuk surga ini gawiannya guring. Nah, ada hadisnya nang bamalan kada masuk surga. Nah, nang guring masuk surga. Ayo, namun umpama ini nih kada dibahas, kada dijelaskan, kada bingung lah. Apa aja mengaji di sana nih itu, nang orang guring masuk surga, nang bamalan kada. Nah, karena apa orang nang guring ini? Jasmani aja, rohani ada guring. Nah, ada nang bamalan ini, jasmani aja, rohani kada. Ini nang kada masuk ke dalam surga itu. Maka itu guring aja ibadah, apalagi amalannya itu nang orang nang. Ini rijalu yadkhuluna al-jannata 'ala al-furusil mumahhada qila man hum ya Rasulullah. Siapa nang guring aja masuk surga ya Rasulullah? Siapa orangnya? Adzakiruna Allah katsira, nang berzikir lan Allah Ta'ala nya guring tapi berzikir. Maka itu jangan hendak sekali-kali bah ini guring mun kada berzikir. Musiah mati kada berzikir. Maka itu baca baudu bersih lah guring nih, anak guring nih baudu. Jadi guring alat toharoh lah, guring supaya suci buduai. Salah jua nita, belum jua nita. Ini nang dudu nih batin rohani hati bersih kada, namun sudah hati ini bersih biar kada bauduan aja terus umpama apalagi baudu, oh bah aman bana surga tuh ampunnya sudah. Itu orang mah hendak masuk surga minta izin sama orang tuh karena surga ampunnya sudah. Ini kada baudu ajanya sudah artinya bersih lah, guring tuh bersih, apalagi baudu. Baudunya hendak guring, hati bersih, rohnya bersih, ini ampun surga. Siapa yang hendak dimasukkannya ke surga ini terserahnya. Nah, maka itu jangan tapi wanilon ampun surga nih. Kalau ditangatinya masuk surga, ini hamba Allah, tapi ampunnya surga. Di mana dalilnya? Ada dalilnya. Kena minggu kena. Kasihan di luar kepanasan ya. Apa? Nah, jangan ya. Wah ini juga ya. Nah ada apa-apa lah setengah tuh ya, di luar. Nah, rijalullah mulukul akhirah. Orang-orang Allah Ta'ala itu raja-rajanya di akhirat. Orang-orang Allah Ta'ala itu ya aku aja sih deh. Ya aku nang raja ya. Nah ini nang guring ini orang-orang kok. Iya kada ada aku. Mun kada minta izin kan nak masuk kalau aku kada ku izin ini. Nah sudah mati kalau tah. Yang nyaman sudah paham. Nah itu. Makanya itu. Nih indahnya batin nih, banyak dan ibaratnya dianggap modalnya tuh bertentangan non jahir padahal kada. Tapi nang waktu saat menganggap bertentangan itu nang asiknya tafakur tuh di situ. Sama ujar Nabi, tidak masuk surga satupun dari kalian dengan amalnya. Itu hadis dah. Tidak masuk surga satupun dari kalian dengan amal kalian. Tapi ujar Quran, udkhulul jannata bima kuntum ta'malun, masuklah kalian ke dalam surga dengan amal kalian.
Nah, hadis madahkan kada masuk surga dengan amalnya, tapi Quran madahkan masuk surgalah kalian dengan amal kalian, seakan-akan bertentangan, padahal kada. Tapi ini menjelaskan pulang, tambah pulang waktunya. Desakinlah, kulu wasrabu wala tusribu, jangan makan dan minumlah, jangan berlebihan, sampai waktunya hampirlah. Nah, dia hendak terus macam apa, hendak ada lagi murni ini idah minasaman, iya pulang, lanjut pulang nih lah, hidangan dari langit macam apa. Nah, mudah-mudahan kita termasuk orang yang mendapatkan fadilah nisfus Sya'ban. Nah, nang imannya kuat, umurnya panjang, murah rezeki zahir dan batin. Wallahu a'lam bishawab.